Hai, perkenalkan semua, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang SDGs 14 dan SDGs 15. Dan saya, Aura Safaria, dari Manajemen 23 dengan NIM 031, ingin menjelaskan tentang pengertian dari SDGs 14, yaitu kehidupan di bawah air, yang memiliki tujuan melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan, yang memiliki beberapa fokus, yaitu mencakup mengurangi pencemaran laut, termasuk sampah plastik, melindungi ekosistem laut seperti terumbu karang dan mangrove, mengatur penangkapan ikan secara berkelanjutan, mendukung ekonomi berbasis laut di negara berkembang, dan mengatasi dampak perubahan iklim pada ekosistem laut. Di Indonesia sendiri, SDGs 14 itu penting dalam melindungi ekosistem pesisir, dalam mengelola sumber daya laut, dan mendukung kesejahteraan masyarakat maritim. Intinya SDGs 14 ini bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan samudra, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Setelah ini akan dijelaskan topik dari kelompok kami, yaitu topik dari SDGs 14 ini, yaitu Yovinka. Hai semuanya, perkenalkan aku Yovinka. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana sih cara kita untuk mewujudkan SDGs 14, yaitu dengan menjaga ekosistem laut. Nah, pada video kali ini kami akan berfokus untuk menjaga terus-menerus keanekaragaman hayati yang ada di lautan. Tapi sebelum kita membahas bagaimana caranya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari keanekaragaman hayati di lautan. Nah, keanekaragaman sendiri itu merupakan variasi atau perbedaan yang ada di dalam satu lingkungan dalam berbagai aspek. Dalam konteks alam, keanekaragaman ini nih bisa dalam bentuk variasi spesies, genetik, dan ekosistem yang ada. Nah, lalu selanjutnya apa sih itu hayati? Hayati itu mencakup segala sesuatu yang mengenai kehidupan atau termasuk ke dalam golongan makhluk hidup. Contohnya, segala bentuk organisme yang hidup seperti hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Nah, dari kedua penjelasan itu, lalu sebenarnya keanekaragaman hayati di lautan itu apa sih? Jadi, keanekaragaman hayati di lautan itu merujuk pada berbagai jenis organisme yang hidup di lautan, terdapat di ekosistem laut yang mencakup semua spesies hewan dan tumbuhan serta mikroorganisme, serta ini juga mengatur hubungan antar organisme dalam ekosistem tersebut. Lalu selanjutnya apa sih contoh-contoh dari spesies dan juga ekosistem laut yang ada di kehidupan kelautan? Yang pertama, untuk spesies laut sendiri itu contohnya baik ikan, mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba, serta reptil laut yaitu penyu dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk ekosistem laut itu contohnya adalah terumbu karang dan juga hutan mangrove yang bisa dijadikan sebagai tempat hidup dan berlindung makhluk hidup laut. Nah, selanjutnya di dalam perairan itu sendiri ada juga mikroorganisme, yaitu berupa plankton serta bakteri laut. Nah, dari penjelasan yang telah saya jelaskan, tentulah keanekaragaman hayati di lautan memiliki peranan yang sangat penting, yaitu pertama, untuk menjaga ekosistem laut agar tetap seimbang dan terjaga. Yang kedua, dengan terjaganya ekosistem, maka kelangsungan rantai makanan juga akan terus terjaga. Nah, selanjutnya, dengan keanekaragaman hayati di laut yang terus terjaga, akan meningkatkan penyediaan sumber daya alam seperti ikan dan organisme yang dapat dimanfaatkan manusia untuk menunjang kehidupannya, serta membantu mengatur iklim global melalui penyerapan karbon dan produksi oksigen itu sendiri. Selanjutnya, penjelasan SDGs 15 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Gezir Al-Ghifari dengan NIM 103123035 dari Manajemen 23 akan menjelaskan mengenai penerapan SDGs 14. Life Below Water bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan lautan serta sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Penerapannya melibatkan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, bisnis, pemerintah, teknologi, hingga masyarakat umum. Kampanye pengurangan plastik dan edukasi kelautan di sekolah serta kampus dapat meningkatkan kesadaran menjaga ekosistem laut. Perusahaan berkontribusi melalui produk ramah lingkungan dan program CSR seperti konservasi terumbu karang. Pemerintah dapat menetapkan zona konservasi laut dan regulasi limbah untuk mencegah pencemaran. Inovasi teknologi seperti kapal pembersih lautan dan pemanfaatan energi laut juga membantu menjaga ekosistem. Selain itu, kolaborasi internasional dan riset oleh universitas berperan penting. Masyarakat bisa berkontribusi dengan mengurangi plastik dan memilih seafood berkelanjutan. Kolaborasi dari semua pihak akan membantu menjaga kesehatan laut demi masa depan yang lebih baik. Halo, kenalin, saya Yohanes Vanes Rivaldi dengan NIM 103123099 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang SDGs 15, yakni kehidupan di darat. Nah, SDGs 15 memuat tentang melindungi, memulihkan ekosistem darat seperti hutan, lahan basah, padang rumput, dan juga pegunungan, agar tetap berfungsi secara berkelanjutan. Nah, ekosistem ini penting karena menyediakan udara bersih, air segar, hasil pangan, dan juga habitat bagi manusia, serta makhluk hidup lainnya. Namun, ekosistem darat mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia, seperti penebangan hutan, konversi lahan untuk perkebunan atau pembangunan, degradasi tanah yang menghilangkan kesuburan, dan perburuan liar yang mengancam spesies langka. Akibatnya, keanekaragaman hayati menurun.
emisi karbon meningkat, dan lahan menjadi kurang produktif. Yang mana ini mempercepat perubahan iklim dan juga mengganggu keseimbangan alam. Nah, untuk mengatasi masalah ini, SDGs 15 berfokus untuk pelestarian hutan, perlindungan satwa liar, pengelolaan tanah secara berkelanjutan, dan pemulihan ekosistem yang telah rusak. Hutan tropis seperti Amazon dan hutan hujan di Indonesia memainkan peran besar sebagai paru-paru dunia karena menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Tanah yang sehat juga penting untuk mendukung pertanian, menjaga pasokan air, dan mencegah bencana seperti banjir dan longsor. Dengan melestarikan ekosistem daratan, kita membantu menjaga keseimbangan alam dan memastikan kehidupan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Terima kasih. Halo saudaraku, perkenalkan nama saya Yudo Pranata Sumiring, dan pada saat ini kita bakal melanjutkan tentang SDGs 15. Yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan apa sih itu SDGs 15 oleh teman kita Yohanes, dan kita bakal membahas topik yang akan kelompok kami ini bahas. Sebelumnya saya adalah Yudo Pranata Sumiring dari Prodi Manajemen Angkatan 2023. Nah, topik kita kali ini adalah tentang pelestarian satwa yang terancam punah di daratan. Nah, topik ini pasti berkaitan dengan SDGs 15, yaitu topik ini berada di bawah tujuan SDGs yang ke-15, yaitu Life on Land. Apa sih itu Life on Land? Life on Land itu adalah bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan mendukung kemanfaatan ekosistem darat yang berkelanjutan. Fokusnya adalah pada pelestarian keanekaragaman hayati dan mencegah kepunahan satwa-satwa liar yang kita tahu saat ini. Terutama yang terancam punah, seperti banyak sih pada dasarnya, seperti harimau Sumatera dan lain sebagainya. Nah, apa aja sih penyebabnya itu faktor-faktor ancaman dari kepunahannya? Yang pertama itu adalah perubahan iklim. Perubahan iklim yang tidak sesuai dengan kehidupan mereka itu dapat mencegah kepunahannya. Yang kedua itu deforestasi dan degradasi habitat. Yang ketiga itu perburuan dan perdagangan ilegal. Yang dimana kita banyak tahu kulit-kulit hewan-hewan dan taring-taringnya itu digunakan seperti untuk aksesoris dan yang akan kita pakai sebagainya. Nah, juga itu invasi spesies asing. Gimana sih itu invasi spesies asing? Yang dimana tuh spesies-spesies lain yang saat ini ada memburu spesies-spesies yang sudah terancam punah, yang menyebabkan kepunahan semakin cepat terjadi. Nah, gimana sih cara kita untuk mempertahankan itu? Yang pertama itu adalah membuat konvensi taman nasional seperti cagar alam. Terus kita membuatkan rehabilitasi satwa liar, dan kita mengembangkan hukum perlindungan terhadap satwa dan meningkatkan penegakannya, dan edukasi serta kampanye kesadaran publik terhadap perlindungan satwa liar yang seharusnya tidak boleh punah agar kita dapat wariskan ke anak cucu kita. Sekian penjelasan tentang topik kami, dan terima kasih. Halo semuanya, izinkan saya menjelaskan mengenai SWOT dari SDGs 14, yaitu dalam menjaga keanekaragaman hayati di lautan. Kekuatannya adalah ekonomi biru. Laut bisa jadi sumber ekonomi yang bagus, asal kita kelolanya dengan benar. Misalnya, dengan mengembangkan wisata yang ramah lingkungan. Lalu, kelemahannya adalah penangkapan ikan ilegal. Seperti yang kita tahu, banyak nelayan yang masih nakal, menangkap ikan secara ilegal dan merusak ekosistem laut. Lalu, yang ketiga adalah peluangnya. Peluangnya adalah kita bisa meningkatkan kapasitas, yaitu dengan cara kita bisa latih masyarakat pesisir ini agar lebih paham cara menjaga laut. Yang terakhir adalah ancamannya. Ancaman itu bisa berupa bencana alam, peningkatan penduduk, perubahan iklim, dan konflik wilayah. Halo semuanya, aku di sini mau jelasin SDGs 15, teman-teman. SDGs 15 itu artinya Live on Land, di mana kita fokus pada hewan-hewan darat ya, teman-teman. Di sini aku punya sebenarnya ada suatu gagasan di mana kita akan membuat suatu penangkaran untuk hewan-hewan darat. Nah, kita tuh akan analisis menggunakan SWOT. Nah, aku di sini akan bahas dari sisi strength ya, nanti sisanya akan dijelaskan oleh teman-teman aku. Strength, melindungi keanekaragaman hayati, di mana hewan-hewan akan dilindungi oleh kita akan melindungi hewan-hewan tersebut. Terus kita akan melakukan konservasi alam, di mana kita akan jelas-jelas menjaga kehidupan alam yang ada di penangkaran tersebut. Lalu ada juga dengan melakukan edukasi dan sarana publik, di mana kita itu akan memberikan edukasi kepada anak-anak siswa-siswa muda atau siswa-siswi dan juga mahasiswa agar lebih menjaga lingkungan dan menyayangi hewan-hewan. Untuk kelemahan dari SDGs 15 itu sendiri, yang pertama adalah dari biaya yang tinggi, khususnya biaya operasional yang tinggi untuk penangkaran hewan. Yang kedua adalah adaptasi hewan liar yang mungkin akan sulit untuk beradaptasi kembali ke alam liar. Nah, untuk dari sisi opportunity dari SDGs 15, yaitu adalah untuk peningkatan ekosistem dan pariwisata untuk hewan itu sendiri. Ancaman dari penangkaran hewan-hewan liar di suatu marga satwa yang pertama itu adalah adanya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini bisa menyebabkan sulitnya bagi hewan-hewan yang ada di sana untuk beradaptasi kembali, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah seperti penyakit dan wabah, yang mana penyakit dan wabah ini bisa menular antara hewan satu dengan hewan lainnya. Dan yang terakhir itu adalah konflik kepentingan, yang mana alih fungsi lahan untuk pembangunan suaka marga satwa ini bertentangan dengan adanya penjagaan lahan untuk tidak digunakan pada hal-hal lain, sehingga ruang terbuka hijau itu semakin berkurang dengan adanya pembangunan lahan suaka marga satwa ini.